Taro Sakamoto adalah seorang legenda hidup di dunia pembunuh bayaran. Disegani karena kemampuannya yang nyaris tak tertandingi, dia dianggap sebagai mesin pembunuh sempurna. Namun, hidupnya berubah total saat dia bertemu seorang wanita bernama Aoi. Oh? Dia jatuh cinta dan akhirnya menikah, memiliki anak, dan meninggalkan dunia gelap itu untuk menjalani kehidupan damai. Kemudian, Sakamoto beralih profesi sebagai pengusaha sebuah toko kecil. Cerita dimulai pada pasca pensiun Sakamoto. Sakamoto yang sekarang menjadi gemuk dan kalem, yang menurut Mimin sangat mirip dengan Pak Anzai dari Slam Dunk. Dia hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Ia menjalani hari-hari sederhana di toko miliknya. Akan tetapi, tak lama mantan rekannya dari dunia hitman, Shin, muncul. Sakamoto-san. Shin kini menjadi pembunuh profesional dengan kemampuan membaca pikiran. Esper no Shin desu. Shin mengagumi dan menghormati sang legenda Sakamoto. Akan tetapi, ironisnya, dia diperintahkan oleh organisasi untuk membunuh Sakamoto. Karena Sakamoto dianggap bisa menjadi ancaman di masa depan. Bagaimanapun, Shin tidak dapat mengalahkan Sakamoto. Shin pingsan dan dirawat oleh Sakamoto dan keluarganya. Dia merasakan kehangatan keluarganya dan sisi lembut Sakamoto, membuat hatinya tersentuh dan ragu akan keputusannya. Itadakimasu. Nande konna koto ni? Ore wa nimmu o. Sakamoto-san wa kono Singkat cerita, Shin memutuskan untuk membelot dari organisasi. Walaupun Shin tahu akan ada konsekuensi besar dari pengkhianatannya. Yang jelas, Shin sudah menentang perintah organisasi dan membulatkan tekad. Dia tidak akan membunuh Sakamoto. Hanashi tte nanda, Shin? Sakamoto-san o minogashite kuremasen ka? Ima no ano hito ni wa kaeru tokoro ga aru n desu. Sekinin to iu nara kawari ni ore ga shinimasu. Sakamoto-san wa minogashite kudasai. てめえが死んだら坂本は生かしておいてやるよ。くだらねえ。なわけねえだろバカが。丸聞こえだぜ。まあそんなこったろうと思ったけどさ。こいつ心を殺せ。やるしかねえか。Sakamoto ternyata menyadap Shin dan mengetahui Shin dalam bahaya. Sakamoto memutuskan akan membantunya.
Dengan mudah, Sakamoto mengalahkan musuh dan menyelamatkan Shin. Sakamoto さん、俺決めてたんです。今日でこの街を出ようかと。お、エプロン。時給800 yen. Setelah menyelamatkannya, Sakamoto juga meminta Shin untuk bekerja di tokonya. Mungkin Sakamoto ingin Shin hidup lurus dan meninggalkan dunia pembunuh. Akhirnya, Shin menerima tawaran Sakamoto dan kini dia bekerja di tokonya. Namun, terkait aksi Sakamoto membantu Shin melawan organisasi, istri Sakamoto marah. Dia mengingatkan pada janji mereka bahwa Aoi akan menceraikan Sakamoto jika Sakamoto membunuh orang lagi. Koroshi? Anata, masaka mata koroshiya ni modoru tsumori ja nai deshou ne? Anata, wakatteru to omou kedo. Kakun yabuttara rikon dakara ne. Pada suatu ketika, Sakamoto dan Shin pergi ke Nikita Chinatown untuk membeli bakpao. Namun, saat pulang, tiba-tiba seorang gadis melompat dari jendela dan mendarat di punggung Sakamoto. Gadis tersebut adalah Lu Xiaotang, keturunan klan mafia yang sedang dikejar oleh pembunuh. Melihat hal itu, Shin dan Sakamoto memutuskan membantu Lu. Lu menjelaskan bahwa kedua orang tuanya dibunuh oleh geng mafia saingan keluarganya, dan ia menyimpan kunci untuk berangkas warisan mereka. Oleh karena itu, dua pembunuh sadis, Son Hee dan Bacho, diutus untuk menangkap atau membunuh Lu. Sakamoto-san! Shodai, yabai koto ni natta yo. Nanda koitsu ra? Son Hee to Bacho wa futago no koroshiya yo. Kuso na. 素直に鍵を渡せば美しく殺してやるが。お前らなんかに死んでも渡さないね。やれやれ。鉄なめる鬼、地獄に。うわあ！リンチになるよな。お前ら、一体何者ね? Singkat cerita, Lu yang telah dibantu Sakamoto sangat berterima kasih dan mengagumi mereka. Dia memutuskan menjadi pegawai toko Sakamoto sebagai pembuat bakpao. Encho, apron pittari ne. Nande koko ni inda yo? Hataraku toko nai mo. Honkaku nikuman tsukuru yo. Tak perlu waktu lama, dunia pun mulai tahu bahwa Sakamoto masih hidup. Teman lama Sakamoto yang bernama Nagumo datang untuk memperingatinya. Bahwa Sakamoto yang masih buron ini memicu perhatian organisasi kriminal, termasuk pembunuh lain yang ingin naik daun dengan cara membunuh Sakamoto. Hisashiburi, Nagumo. Mada ugokeru ne, Sakamoto-kun. Satu persatu pembunuh mulai bermunculan untuk membunuh Sakamoto. Tidak ada pilihan. Sakamoto harus meladeni pembunuh-pembunuh itu, dibantu oleh Shin dan Lu. Kono pizza Nakajimaをすんなり中に入れるたらな。お前らはもう板の上のサラミだぜ。てめえ悠長にピザ食ってんじゃねえ。こいつ殺す。ねえ、本当だったでしょ。このクリーニングクリーがな。
Tidak hanya pembunuh biasa, pembunuh hebat pun mulai berdatangan. Shin dan Lu mulai kesulitan menghadapi mereka. Meskipun begitu, Sakamoto tentu tak dapat dikalahkan dengan mudah. 思い出したよ、ボイル。ここからは本気で行かせてもらう。 Meski tubuh Sakamoto tampak tidak fit dan bentuk tubuh yang tidak ideal untuk bertarung, namun saat keadaan memaksa, Sakamoto menjadi aktif kembali dengan kemampuan bela diri, refleks, dan insting membunuh yang masih sempurna. Hanya saja kini ia menahan diri untuk tidak membunuh siapapun demi keluarga dan janjinya pada istrinya. 殺し屋をやめた今でもこんなに強い。お前は強いよ、ボイル。俺も昔は人を傷つけるために力を使っていた。だが大切な人を守るために使うと決めたんだ。それが今の俺の強さだ、ボイル。 Beberapa di antara para pembunuh yang Sakamoto kalahkan berubah menjadi teman. Mereka tersentuh pada sikap Sakamoto yang sangat mencintai keluarga dan teman-temannya. Namun, mulai dari sini, Sakamoto berusaha mencari tahu siapa yang menginginkan kematiannya, karena Sakamoto mendapat info ada pihak yang menghargai kepalanya sebesar 1 miliar yen. Yo, Sakamotoに会ったらしいな、ナグモ。懐かしいね。元気かな。何しらばっくれてんだお前。 Di sisi lain, ada masalah tersendiri di dalam organisasi pembunuh, atau disebut juga JAA, Japanese Association of Assassins. Banyak teman lama Sakamoto di sana, di saat Sakamoto masih aktif menjadi pembunuh. Mereka disebut sebagai The Order, kumpulan pembunuh profesional yang sangat handal. Mereka diinfokan bahwa ada yang memburu para pembunuh, dan mereka diminta untuk mengatasi masalah ini. オーダーの皆様、そうそうたる顔ぶれ、誠に壮観でございます。皆様じゃねえだろ。最近、何者かの手によって、殺連の殺し屋が相次いで惨殺されております。 Di sisi lain, Sakamoto yang sedang mencari dalang atas buronan dirinya, bertemu Nagumo. Nagumo menceritakan masalah yang terjadi di JAA pada Sakamoto dan kawan-kawan. Dia juga mengungkap bahwa Sakamoto dulunya juga anggota The Order. やあ、坂本くん。ナグモ。最近、殺し屋殺しが頻繁に行われてるんだ。この数ヶ月で惨殺されている。明らかな殺連に対するメッセージだよ。現場に必ず罰印を残すことから、スラーって僕らは呼んでる。オーダーが動いているのか。オーダーって何？殺連直属の特務部隊。殺し屋界の最高戦力。ちなみに、坂本くんも元オーダーだよ。知らなかった。 Nagumo juga memperingati agar Sakamoto berhati-hati. Karena masalah JAA ini muncul bertepatan pada keluarnya poster buronan Sakamoto. Jadi kemungkinan besar ini semua berkaitan. Suatu ketika, Sakamoto dan kawan-kawan memutuskan mengikuti turnamen Airsoft Gun. Di sana mereka bertemu dengan seorang penembak jitu yang sangat handal, bernama Heisuke Mashimo. Heisuke ini yang kemudian hari akan menjadi rekan Sakamoto dan membantunya dalam beberapa pertarungan. Di pertengahan cerita mulai mengarah pada masa lalu Shin. Berawal dari penangkapan Shin oleh sekelompok anggota laboratorium rahasia, tempat dirinya dibesarkan dahulu. Namun terjadi kesalahan, Lu dikira sebagai Shin, dan Lu ditangkap oleh anggota lab tersebut. Sakamoto dan Shin bergegas mencarinya guna menyelamatkan Lu. Di sana, Shin dihadang oleh seorang pria kuat bernama Natsuki Seba.
Natsuki memiliki jubah tembus pandang yang membuatnya tidak terlihat. 特別手当つくんだろうな、これ。気をつけてください、坂本さん。怖え。坂本さん。くそ、バイクやられたのは痛いっすね。 Walau gagal dalam pengejaran, Shin dan Sakamoto tidak menyerah. Mereka memutuskan datang langsung ke laboratorium tersebut demi menyelamatkan Lu. ここがラボか。はい、バレないように擬態しているんです。ラボはこの地下に潜んでいます。おい、クソ科学者どもめ、何サボってやがる。少し休ませてくれ。もう3日も寝ずに働いてるんだ。ポンコツ科学者ども。石川さん、石川。てめえは今言っちゃならないことを言った。よう、久しぶりに帰ったと思ったらどうなってんだ。シンだ。戻ってきたのか。 Sesampainya di lab tersebut, Shin dan Sakamoto mendapat info bahwa laboratorium sudah diambil alih oleh seorang pembunuh bayaran bernama Kashima. はじめまして。私、殺し屋をしております。カシマと申します。殺しにも最新の技術を取り入れるべきです。そこでぜひ、あなた方のその頭脳をお借りしたい。 Mau tidak mau, jika ingin menyelamatkan Lu, mereka harus berhadapan dengan Kashima dan bawahannya. Namun, disinilah masa lalu Shin mulai terungkap. 表で部下が伸びてたんだけどさ、なんか隠してるよな。みんなボールペン出して。なかなかいい反応だな、おっさん。バカ、なんで出てきたんだシン。別に。俺は狭いとこ嫌いなんだよ。次行こう。あ？ Masa lalu Shin diungkap oleh ayah angkatnya sendiri yang bernama Asakura, yang kebetulan pula dipenjara bersama Lu. Dia bercerita tentang bagaimana Shin menjadi esper, yang tak lain adalah kesalahannya karena membuat suatu zat kimia dan tak sengaja diminum oleh Shin. あいつにエスパーの力を与えちまったのはこの俺だ。そんな時、旧友の安藤が俺にガキを預けたまま。成功だ。成功したんだ。シン、やったぞ。おい、大丈夫かシン。 Shin sebenarnya sangat menyayangi Asakura dan orang-orang di lab. Namun orang di lab mulai menghindarinya karena tidak nyaman dengan Shin yang dapat membaca pikiran. 今忙しいんだ。後でね。悪いな。近くに寄りたくねえ。ちょっと怖いわ。迷惑な力だぜ。そうだけど。俺のくだらねえ研究にお前を巻き込んじまって。俺が元に戻す薬作ってやるからよ。いいよ、このままで。おっさんの研究はくだらなくねえよ。もういいよ。ラボの奴らも神経臭いおっさんもつまんねえ。おっさんなんて知らねえ。それからしばらくしてあいつは出てった。 Di sisi lain, anggota The Order ternyata juga sedang berada di lab dan berkonfrontasi dengan Kashima serta bawahannya. ほらに、言ったやん、おさらぎ。でかいの3匹釣れたで。ボス、こいつ殺していいですか？ほんでちっか。The Order mengalahkan bawahan Kashima dengan mudah, dan Kashima mulai menampakkan wajahnya dari balik topeng rusa yang dikenakannya. Kashima marah dan menunjukkan kekuatannya yang tentu saja dia sangat kuat. Cerita mulai mengarah pada Slur, si pembantai organisasi pembunuh. Dan Slur ini juga dicurigai memiliki kaitan dengan dalang di balik buron kepala Sakamoto. Kashima, kemungkinan besar adalah bawahan Slur. Misteri yang rumit ini mulai terungkap satu persatu. Tapi tentu saja, misteri terbesar siapa sebenarnya Slur masih belum terungkap. あんた空と知り合いな。ほな、俺らちょっと別の用事あるんで。
任せましたわ。みんなによろしく。あのクマさん、ほっといて平気なの？今のサガさんには厳しいやろな。でもなんか昔からあの人の死ぬとこ想像できへん。俺も武器ならある。この男ここに来て武器を。素敵なお友達ですね。ゴミ何の役にも。あなたなど片目で十分。何をした？どこに隠れた？バカな。私の体が奴についていけない。Bagaimanapun, Kashima tidak dapat mengalahkan Sakamoto. Meskipun Kashima abadi, namun Sakamoto mengalahkannya dengan mudah. Di sisi lain, masih di dalam lab, Shin dan Heisuke ternyata sedang menghadapi Natsuki Seba. Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Shin dan Heisuke. Setelah mengalahkan Natsuki, Shin akhirnya bertemu dengan Lu dan misi penyelamatan Lu pun sukses. Namun saat perjalanan keluar, Shin bertemu seorang pria misterius yang mungkin akan diperkenalkan di cerita lebih lanjut. Kimi ga Shin君か。Sakamotoによろしく。Setelah pertarungan panjang di laboratorium, cerita memasuki babak akhir, serta memperkenalkan karakter baru bernama Lu Wutang. さて、おかわりでももらってこようかな。さあ、ダオニラ。チンスー。ご注文は？メロンソーダ。お前、もしかしてウータンか？Wutang adalah semacam penasehat di keluarga Lu. Dia datang untuk membawa Lu Xiaotang kembali ke negara asalnya, untuk menjadi pemimpin klan Lu. Namun, perdebatan pun terjadi. Lu ingin merasa bebas dan suka bekerja di toko milik Sakamoto. Dia tidak ingin kembali ke negaranya. ぜひ、あなたに当主として戻ってきていただきたい。こんな野蛮で下等な殺し屋連中などとつるまずに。いやよ、今さらマフィアの世界になんて、当主なんてやりたいやつが勝手にやればいいね。Namun Wutang bersikeras agar Lu Xiaotang pulang bersamanya. Dan dia merasa Sakamoto adalah penyebab Lu tidak mau pulang. Sehingga Wutang mengadakan perjanjian lewat permainan. Jika Wutang menang, maka Lu Xiaotang akan kembali bersamanya. Namun jika kalah, dia bersedia memberitahu siapa dalang di balik poster buron Sakamoto. 伝説の殺し屋、坂本太郎。やはり貴様が邪魔というわけか。貴様らにはお嬢をかけてマフィア流で勝負してもらう。坂本、この勝負に勝てば貴様に懸賞金をかけた人物の情報をやろう。乗ったよ、その話。Permainan yang diajukan Wutang adalah permainan kasino. お嬢は必ず奪い返す。私の全てをかけてな。ルールは簡単。最後まで馬場を持っていた奴のチームが負けだ。ドキドキするね。よく葵たちとやった。緊張感のない奴らめ。Di tengah permainan kartu yang penuh intrik, Shin
dimanfaatkan untuk membaca pikiran lawan. Sementara Sakamoto mencuri kesempatan untuk membantu tim dengan kemampuannya yang luar biasa. 素直な性格は変わりませんね、お嬢。馬場は取り除きました。お嬢、ご安心を。そういうゲームじゃねえ。人は隠しておきたいものほど目で追ってしまうのだ。これで終わりだ。すまん、ちょっと強く握りすぎた。入れ替えたか。 Namun di saat ketegangan memuncak, pengikut Wutang berbalik menyerangnya, memberi celah bagi Sakamoto dan Lu untuk mengambil alih situasi dan memastikan kemenangan mereka. あとは任せたぞ、坂本太郎。坂本、この勝負私の負けだ。 Wutang yang kalah menepati janjinya. Dia mengungkapkan bahwa pelaku di balik buronan Sakamoto dipastikan adalah Slur. さて坂本、約束通り貴様に懸賞金をかけた人物についてだが、スラーという人物を聞いたことがあるか？殺し屋殺しか。 Wutang juga memperingatkan Sakamoto tentang pembebasan 4 tahanan berbahaya yang dibebaskan oleh Slur dan kini berkeliaran di Jepang. 数日前、東南アジアのとある刑務所で殺人事件が起きた。殺されたのは4人の第1級死刑囚。死体はいずれも顔が焼かれ、壁には血でバツ印が書かれていた。おそらく死刑囚は死を偽装した後脱獄し、現在日本に潜んでいる。日本の漫画面白えな。ジロジロ見やがってよ。やられてえのか？日本のハンバーガー小さいな。こんなんて来るんじゃなかった。死にたくなってきた。何やらされんだ、あたしらはよ。 Adegan ini mengakhiri cerita pada season 1. Misteri siapa Slur sebenarnya memang masih belum terungkap. Namun, sedikit demi sedikit, puzzle mulai tersusun. Dan juga, hampir bisa dipastikan ada 4 musuh kuat baru di season selanjutnya. たまには冗談も言うんだな。このおデブさんもあんたらにとって有害なのかい？ Mimin sendiri sangat menantikan season 2 dari anime ini, yang dikabarkan akan rilis pada 14 Juli 2025 mendatang. Sekian untuk alur cerita Sakamoto Days season 1 ini. Semoga teman-teman sekalian terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.